Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taz'alul hasna idza syi'ta sahlan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayah. Jamaah kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin Sidojaya ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan. Semoga warga Sidojaya tansah pikantuk rahmat hidayah Allah SWT, menjadikan kesejahteraan bagi warga Sidojaya sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga anak keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah, yang insya Allah akan bisa untuk beribadah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Hadirnya kita ke tanah suci Makkah dan Madinah itu adalah menjadikan impian setiap orang yang beragama Islam, impian orang yang beriman. Karena itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa di sana. Ampunan dosa, pahala yang berlipat, akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ini orang yang beribadah di sana. Maka mestinya kita mempunyai niat untuk bagi yang belum, untuk harus kepingin sampai sana. Yang sudah pasti kepingin ke sana lagi. Ini mestinya menjadi target keinginan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah kuliah syukur rahimakumullah. Waktu terus berjalan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di hari keberapa? 9. Luar biasa. Masya Allah, waktu selalu berjalan. Mari kita evaluasi bersama. Waktu kita manfaatkan dengan baik, tetap berjalan. Waktu kita tidak ada aktivitas, waktu juga berjalan. Apalagi kalau waktu yang baik ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Sidojaya luar biasa. Awal masuk kampung Sidojaya dengan
baliho kecil-kecil sambutan misi Ramadan luar biasa. Ramadan menjadikan bertakwa, ada doa yang mustajabah, ada macam-macam. Itu adalah sebuah hikmah dari Ramadan yang mestinya menjiwai kita untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Maka untuk kajian kali ini saya khususnya mengevaluasi diri sendiri. Ramadan yang sudah berjalan ini sudah sejauh mana, agar Ramadan kita tetap istiqomah, agar Ramadan kita mesti tetap sukses hingga akhir Ramadan. Maka ada beberapa kriteria, ada beberapa kunci sukses. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Niat yang ikhlas karena Allah. Dengan tujuan apa? Bahwa kita beribadah ini adalah sebuah perintah Allah. Mohon maaf kalau kita melaksanakan tugas orang yang mungkin di kantor atau dimanapun kita sebagai warga masyarakat, diperintah atasannya, diperintah Pak Lurah atau diundang Pak Bupati, pasti kita bergegas untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk bisa hadir sesegera mungkin. Dan ketika kita melaksanakan tugas, kita pasti berhati-hati jangan sampai mengecewakan. Maka Ramadan ini adalah ibadah bulan suci Ramadan ini adalah perintahnya Allah. Allah yang memerintahkan dan Allah yang memberikan fasilitas kepada kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kalau kita melaksanakan mengisinya Ramadan hanya dengan biasa-biasa saja, maka itu artinya kita tidak memperhatikan atau menyepelekan pada yang memerintahkan. Kalau tadi kita bayangkan kita diperintah sesama manusia yang itu orang memiliki pengharapan kita agar kita mendapatkan pujian atau mendapatkan balasan atau mendapatkan upah. Kita dengan begitu semangatnya. Maka mari, salah satu kunci sukses untuk ibadah Ramadan, kita harus sebagaimana kita dengan manusia saja, begitu semangatnya melaksanakan. Maka hendaklah pertama kita harus niat ikhlas karena Allah SWT, bahwa ini adalah perintah Allah. Pada Ahad yang lalu, pengajian di Al-Arqam itu mengisahkan ada salah seorang sahabat Utsman bin Affan itu memberikan tausiah kepada jamaahnya. Salah satu ada jamaah yang masih mu'alaf, yang biasa dia masih berbuat maksiat dan dosa. Suatu ketika dia bertanya, apakah saya masih boleh ketika saya lupa masih biasa berbuat dosa, berbuat maksiat, sekali dua kali masih boleh atau diizinkan atau tidak? Jawabnya sederhana. Boleh, silahkan kalian berbuat sesukamu, berbuat maksiat, berbuat dosa silahkan. Asal kamu jangan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Kira-kira fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah pemberian Allah. Yang kedua, silahkan kalian berbuat dosa maksiat, asal kamu jangan berada di buminya Allah. Masya Allah, maka tidak mungkin. Maka si mu'alaf tadi berpikir, Masya Allah, sungguh tidak mungkin saya bisa menghindar dari kekuasaan Allah, menghindar dari fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kita punya mata, punya telinga, tangan yang kita tidak pernah minta. Allah berikan mata kepada kita untuk kita bisa melihat. Telinga kita bisa untuk mendengar. Ini juga fasilitas dari Allah. Ini
baru organ tubuh yang kita miliki begitu sempurnanya Allah yang memberikan kepada kita. Kok kita akan berbuat maksiat yang itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah, Masya Allah. Maka mari kita niatkan bahwa ini adalah sebuah perintah Allah yang Allah itu adalah yang menghidupkan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang kedua, agar sukses Ramadan yang kita laksanakan, kita memahami, menghayati hikmah puasa Ramadan. Salah satu di antaranya, ini warga Sidoarjo, Masjid Darul Mutakin sudah memberikan banner-banner itu sebagai mutu Ramadan yang begitu luar biasa. Penuh dengan ampunan, pahala yang berlipat, luar biasa. Inilah istimewanya Ramadan. Ramadan adalah ibadah yang terpanjang di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau yang lain mungkin hanya beberapa waktu. Haji dan umroh yang kelihatannya dianggap panjang itu pun hanya beberapa hari. Kaitannya hanya boleh dikatakan hanya sehari. Tapi Ramadan 1 bulan penuh kita beribadah. Itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Dikandung maksud apa? Agar dalam 1 bulan itu betul-betul kita bersih dari dosanya. Agar betul-betul pahala kita memiliki kekayaan pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena sampai di akhir Ramadan di 10 hari yang terakhir, Allah memberikan door prize dengan adanya malam Lailatul Qadar. Pahalanya berapa? Sebagaimana kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu boleh dikatakan seumur hidup manusia 73 tahun. Ya. Ini aja yang sampai umur sekian bisa dihitung jari. Belum tentu. Ini kemurahan dari Allah. Kita bisa melewati malam Lailatul Qadar. Bagaimana ibadah yang sempurna, ibadah yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kita mungkin sudah memiliki waktu usia puluhan tahun mungkin yang melewati Ramadan. Seperti saya, Pak Arif ini sudah melewati 60 tahun. Maka berarti Ramadan sudah boleh dikatakan 60 tahun. Mungkin yang 10 tahun belum dianggap balik. Itu pun Masya Allah kita belum merasakan hasil Ramadan yang setiap tahun kita lewati, yang mestinya memberikan perubahan sikap akhlak kepada kita. Belum ada apa-apa. Maka Allah menyempurnakan Ramadan dengan 1 bulan ini. Dikandung maksud adalah kita bisa menjadi orang yang muttaqin, orang yang menjadikan kita selalu bersama Allah 24 jam. Ini yang diharapkan demikian. Itu yang kedua, menghayati hikmah di bulan suci Ramadan. Ketika kita memahami, melaksanakan ibadah siyam, ibadah di bulan suci Ramadan itu begitu luar biasa balasannya. Maka kita akan menjadi semangat. Ketika kita melaksanakan sebuah tugas, pekerjaan, tidak tahu maksud dan tujuannya, tidak mengerti hasilnya, tidak mengerti harapannya, balasannya, maka biasanya kita hanya biasa-biasa saja. Mungkin sementara ini kita dari Ramadan yang kita lakukan, ya seperti itu, hanya sekedar rutinitas melewati Ramadan dengan biasa-biasa saja, tanpa kita mempedulikan begitu hikmahnya, tidak memiliki target kita harus mendapatkan Ramadan yang seperti apa. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita harus menghayati hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mestinya kita harus mengetahui fikihnya, aturannya. Ketika kita diperintah sebuah pekerjaan atau diperintah ke suatu tempat, kita belum memahami, tiba-tiba dipanggil langsung berangkat,
maka kita akan nyunyur kita, mau dikon ngopo ya? Maka kita harus memahami SOP-nya, cara mengerjakannya, saya harus seperti apa, lewat mana. Inilah yang harus kita pahami, memahami fikihnya. Maka ibadah Ramadan ini, ibadah siam, ibadah puasa ini tidak mutlak Ramadan, karena hukum puasa ini ada wajib, ada haram, ada sunnah. Kalau Ramadan ini adalah sebuah kewajiban, wajib yang harus kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan sebuah kewajiban, maka ini adalah wajib. Ketika kita meninggalkannya, mesti kita akan mendapatkan sanksi hukuman. Ini yang harus kita perhatikan. Maka puasa ini harus betul-betul kita kuasai dengan sepenuhnya. Yang keempat, agar Ramadan kita bisa sukses, hendaklah kita menjaga agar pahala puasa kita tetap utuh. Bagaimana cara kita untuk bisa pahala puasa kita tetap utuh? Maka dari waktu ke waktu, hindari jangan sampai ada waktu terbuang yang menjadikan itu maksiat dan dosa. Salah satu contoh hanya sederhana. Biasanya ngumpul tetek pinggir jalan, ngomong-ngomong, akhirnya menjadi banyak berbicara yang tidak jelas. Ini adalah termasuk membahayakan, menyebabkan pahala puasa kita hilang. Karena dengan tidak bisa menjaga lisan. Maka menjaga lisan ini, menjaga sikap perbuatan kita ini harus kita jaga. Karena memang tidak membatalkan puasa, tetapi memusnahkan pahala puasa kita ketika kita ternyata itu berakibat menimbulkan perbuatan dosa. Maka Ramadan ini targetnya adalah mendapatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti harus memiliki akhlak yang baik. Karena orang yang beriman, salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Ini menjadi kunci ibadah siam kita berhasil ketika kita bisa menjaga lisan dengan yang baik. Yang kedua juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah kita memuliakan tamu. Yang kedua, hendaklah memuliakan tetanggamu. Ini juga harus menjadi prioritas. Ketika kita bertetangga kok tidak nyaman, tetangga kita menjadikan tidak nyaman kepada tetangga kita, ini tanda tanya besar keimanan seseorang. Maka mari buat lingkungan kita senyaman mungkin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah ini tidak harus dalam keluarga kecil, tetapi dalam lingkungan masyarakat juga bisa semacam itu. Maka saya teringat untuk menciptakan keharmonisan ini, almarhum Pak Yulfan mengajak kepada teman-teman di SMA itu, ciptakan SMA ini dengan 3 huruf KPK, kompak, peduli, akan menghasilkan K yang ketiga, kenyamanan, kerasan kita berada di SMA. Ketika kita tidak bisa kompak, tidak saling peduli, maka pasti tidak akan ada kenyamanan. Kita berada di sebuah tempat tidak akan kerasan. Maka jadikan itu KPK, kompak. Takmir Masjid Darul Mutakin, kompak. Biar kompak harus saling peduli, saling perhatian kepada sesama, kepada jamaah yang mungkin masih butuh pertolongan.
peduli, perhatian. Tidak pernah ikut jamaah, kenapa? Kok tidak hadir? Sakit atau kenapa? Andaikan sibuk atau lupa, dengan disapa, kok tidak hadir jamaah kenapa? Oh, kalau nembe ini. Artinya ada kepedulian sesama. Mari ciptakan jamaah itu saling peduli semacam itu. Maka akan tercipta rasa kenyamanan, kekerasan itu. Itulah menjaga pahala kita bisa utuh di dalam ibadah Ramadan. Yang kelima, ini ya kunci yang kelima. Dalam kebaikan ini di bulan suci Ramadan hendaklah kita bisa istiqomah, konsisten, tidak hanya sesaat. Mari kita menjadi kebiasaan yang rutin, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita uri-uri. Maka ini Ramadan dari minggu pertama, pekan pertama, kedua, ketiga sampai akhir, Allah memberikan di bertambahnya hampir menuju habis, semakin menambah semangatnya, yaitu dengan mendapatkan door prize, yaitu ada malam Lailatul Qadar, ada kita diperintahkan untuk iktikaf, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah menjadikan semangat kita agar kita menjadi istiqomah. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan. Ini sudah lebih dari 20 menit. Semoga apa yang kami sampaikan, 5 kunci sukses Ramadan ini, mari kita sikapi, kita amalkan. Semoga kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul berkualitas. Demikian, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.